Safira Larasati, seorang wanita berusia 28 tahun, menganggap kesabaran adalah sebentuk udara. Sesuatu yang ia hirup dan hembuskan setiap hari tanpa perlu dipikirkan. Ia adalah seorang ibu rumah tangga, sebuah peran yang ia lakoni dengan ketulusan penuh sejak menikah dengan Reno 5 tahun lalu dan melahirkan putra mereka, Dika. Reno, suaminya, berusia 30 tahun dan bekerja sebagai seorang manajer junior di sebuah perusahaan properti yang sedang berkembang. Bagi dunia luar, mereka adalah potret keluarga kecil yang sedang berjuang meniti tangga kehidupan. Tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana dengan 2 kamar tidur di pinggiran kota, mencoba menabung sedikit demi sedikit untuk masa depan yang lebih baik. Namun, di dalam dinding rumah itu, udara terasa semakin pengap. Sore itu, aroma gurih bawang merah yang ditumis berpadu dengan bau khas ikan asin yang digoreng kering memenuhi dapur kecil mereka. Safira, dengan celemek lusuh yang warnanya sudah memudar, cekatan membolak-balik ikan di atas wajan. Tangannya yang ramping bergerak lincah, dari mengambil nasi di penanak, menatanya di piring, hingga menyiapkan segelas air putih. Semua dilakukannya dengan keheningan yang sudah menjadi kebiasaan. Di ruang tengah, suara tawa Dika yang baru berusia 5 tahun menjadi satu-satunya musik yang mengisi kekosongan. Anak itu sedang asyik menyusun menara dari balok-balok mainan bekas. Dunianya masih penuh warna dan keceriaan, belum tersentuh oleh nuansa kelabu yang mulai menyelimuti ibunya. "Ibu, masak apa?" tanya Dika sambil berlari kecil ke dapur, memeluk kaki Safira. Safira tersenyum, senyum tulus yang hanya ia perlihatkan pada putranya. Ia mengusap kepala Dika dengan lembut. "Masak nasi sama ikan asin goreng kesukaan Dika. Yang garing, kriuk-kriuk," jawabnya. Mata Dika berbinar. "Asyik. Ayah sudah mau pulang, Bu?" Pertanyaan itu, sesederhana apapun, selalu terasa seperti sebuah sayatan kecil di hati Safira. Ia melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 7 malam. "Sebentar lagi mungkin, sayang. Ayah kan kerja keras buat kita." Safira tahu kalimat itu lebih ditujukan untuk meyakinkan dirinya sendiri. Belakangan ini, kerja keras telah menjadi tameng bagi Reno untuk segala hal. Untuk kepulangannya yang selalu larut, untuk ketidakhadirannya di meja makan, untuk jarak yang terasa semakin membentang di antara mereka. Dulu, Reno tidak seperti ini. Safira masih ingat dengan jelas pria yang menikahinya 5 tahun lalu. Pria yang penuh tawa, yang akan memeluknya dari belakang saat ia memasak, yang akan mencuri satu suap nasi dari piringnya sambil bercanda. Pria itu kini terasa seperti orang asing yang hanya menumpang tidur di rumahnya. Setengah jam kemudian, suara deru sepeda motor Reno terdengar memasuki halaman. Safira segera merapikan meja makan, memastikan semuanya terlihat sempurna, seolah kesempurnaan di meja makan bisa menambal keretakan di dalam rumah tangga mereka. Dika berlari ke pintu depan dengan antusias. "Ayah pulang." Reno masuk. Wajahnya tampak lelah dan kusut. Ia mengendurkan dasinya dengan satu tarikan kasar dan melemparkan tas kerjanya ke atas sofa. Ia hanya menepuk kepala Dika sekilas tanpa senyum, lalu berjalan melewati Safira yang sudah berdiri di ambang pintu dapur. Tidak ada kecupan di kening, tidak ada pelukan hangat, bahkan tidak ada sapaan. "Aku sudah siapkan makan malam," kata Safira lembut, mencoba memecah keheningan yang canggung. Reno berhenti sejenak, melirik ke arah meja makan. Hidungnya sedikit berkerut. "Aku sudah makan di luar tadi sama klien," jawabnya singkat, nadanya datar. Ia kemudian berjalan lurus menuju kamar mandi. Safira hanya bisa menelan ludah. Rasa perih yang akrab kembali menyergapnya. Sudah hampir sebulan ini, jawaban Reno selalu sama. Selalu ada alasan untuk tidak makan di rumah. Entah itu rapat mendadak, makan dengan klien, atau sekadar lelah dan tidak nafsu makan. Padahal Safira tahu betul, suaminya itu dulu paling suka masakannya. Dika menarik-narik ujung daster ibunya. Wajahnya mendongak dengan tatapan bingung. "Ayah kenapa nggak makan bareng kita, Bu?" Safira memaksakan senyum. Ia berjongkok, menyamakan tingginya dengan sang anak. "Ayah capek, sayang. Kerjanya banyak. Sekarang, Dika makan sama ibu saja, ya? Ikannya enak, loh."
Mereka berdua duduk di meja makan yang terasa terlalu besar untuk 2 orang. Safira menyuapi Dika dengan sabar, sambil sesekali memasukkan nasi dan sepotong kecil ikan asin ke mulutnya sendiri. Makanannya terasa hambar, seperti mengunyah debu. Dari kamar mandi terdengar suara gemericik air, lalu hening. Safira tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Reno akan keluar, mengenakan kaos oblong dan celana pendek, lalu langsung merebahkan diri di tempat tidur sambil menatap layar ponselnya hingga larut malam. Tidak akan ada percakapan. Tidak akan ada cerita tentang bagaimana hari mereka berjalan. Hanya ada keheningan dan jarak. Setelah menidurkan Dika, Safira membereskan piring-piring kotor. Saat itulah Reno keluar dari kamar tidur, berjalan ke dapur untuk mengambil minum. Ini adalah kesempatan, pikir Safira. Kesempatan untuk bicara. Ren, panggilnya pelan. Reno menoleh. Satu alisnya terangkat. HM. Uang belanja sudah mau habis, kata Safira hati-hati. Ia benci harus membicarakan ini. Rasanya seperti mengemis di rumahnya sendiri. Reno menghela napas panjang. Napas orang yang menanggung beban seluruh dunia. Ia merogoh dompetnya, mengeluarkan beberapa lembar uang 50 ribuan, lalu meletakkannya di atas meja. Jumlahnya pas-pasan, bahkan mungkin kurang untuk kebutuhan seminggu ke depan. Cukupkan saja. Proyek lagi seret bulan ini, kata Reno. Kita harus hemat. Jangan boros. Masak yang sederhana saja. Tidak usah aneh-aneh. Ikan asin dan sayur bening juga sudah cukup. Hati Safira mencelos. Jadi, menu ikan asin yang selama ini ia masak karena keterbatasan uang, kini seolah menjadi sebuah perintah. Sebuah standar kehidupan yang ditetapkan oleh suaminya. Sementara ia sendiri tidak tahu suaminya makan apa di luar sana. Tapi, Dika butuh susu dan vitamin. Safira mencoba bernegosiasi. Suaranya nyaris berbisik. Atur saja uangnya. Saf, kamu kan ibu rumah tangga. Harusnya pintar mengelola keuangan. Aku sudah pusing kerja di luar. Jangan ditambahin pusing urusan rumah. Potong Reno tajam. Ia meneguk airnya hingga tandas. Lalu berbalik badan tanpa menunggu jawaban Safira. Safira mematung di depan wastafel. Tangannya mencengkeram spons cuci piring begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Kata-kata Reno seperti belati tak kasat mata yang menusuknya berulang kali. Ia merasa tidak dihargai, diremehkan, dan tidak dianggap ada. Ia menatap pantulan dirinya di jendela dapur yang gelap. Wajah seorang wanita yang tampak lebih tua dari usianya, dengan lingkaran hitam samar di bawah matanya. Kemana perginya Safira yang dulu? Safira yang ceria, yang penuh mimpi, yang percaya bahwa cinta bisa menaklukkan segalanya? Cinta. Apakah ini masih bisa disebut cinta? Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, ia berbaring di samping Reno. Punggung suaminya menjadi dinding dingin yang memisahkan mereka. Safira bisa melihat cahaya biru dari layar ponsel yang digenggam Reno. Jarinya bergerak lincah di atas layar. Sesekali senyum tipis terukir di bibirnya saat membaca sesuatu. Safira ingin bertanya apa yang membuatnya tersenyum. Siapa yang ia ajak bicara selarut ini? Tapi ia takut. Ia takut pada jawaban yang mungkin akan ia dengar. Takut pada pertengkaran yang pasti akan terjadi. Jadi, ia memilih diam. Ia memejamkan mata, mencoba tidur sambil menghirup aroma asing yang samar-samar menempel di bantal Reno. Bukan aroma parfum Reno yang biasa ia kenal. Ini aroma lain. Aroma manis dan mahal. Aroma yang sama sekali tidak cocok dengan bau ikan asin yang masih tertinggal di ujung hidungnya. Di dalam kegelapan, Safira merasa dunianya perlahan-lahan runtuh, dan ia tidak tahu lagi bagaimana cara menahannya agar tidak hancur berkeping-keping. Kesabarannya, yang selama ini ia anggap seperti udara, kini terasa menipis, menyesakkan dadanya seperti racun. Kehidupan berjalan dalam sebuah siklus yang monoton dan menyakitkan. Pagi datang dengan ketergesaan Reno yang berangkat kerja tanpa sarapan. Siang dihabiskan Safira dengan mengurus rumah dan bermain bersama Dika, menciptakan gelembung kebahagiaan kecil mereka sendiri. Malam tiba dengan kepulangan Reno yang dingin,
diikuti oleh keheningan panjang yang hanya dipecah oleh suara televisi atau denting sendok Safira yang makan sendirian. Safira mencoba. Ia sungguh-sungguh mencoba untuk memperbaiki keadaan. Ia mencoba memasak menu lain selain ikan asin, menggunakan sisa uang belanja untuk membeli ayam dan sayuran segar. Tapi hasilnya sama saja. Reno pulang dan berkata sudah makan di luar. Makanan itu berakhir di piring Safira dan Dika keesokan harinya. Ia mencoba berdandan, memakai sedikit riasan dan gaun terbaiknya saat Reno pulang. Tapi Reno tidak menyadarinya. Atau mungkin ia memilih untuk tidak peduli. Matanya hanya terpaku pada layar ponsel. Hingga suatu malam, dinding pertahanan yang coba Safira bangun di dalam hatinya retak. Retakan kecil yang kemudian berubah menjadi jurang menganga. Malam itu, Reno pulang sedikit lebih awal dari biasanya. Ia tampak lebih gelisah. Setelah mandi, ia langsung duduk di sofa, fokus pada ponselnya, mengetik dengan cepat. Dika, yang merindukan ayahnya, mencoba mendekat dan menunjukkan gambar yang baru saja ia buat di sekolah. Ayah, lihat, ini gambar ayah, ibu, sama Dika lagi di pantai. Seru Dika dengan bangga. Reno hanya melirik sekilas, lalu kembali menatap layarnya. Iya. Bagus. Ayah lagi sibuk. Main sana sama ibu. Kekecewaan di wajah Dika begitu kentara. Anak itu berjalan gontai menuju Safira, menyembunyikan wajahnya di balik daster ibunya. Hati Safira terasa diremas. Ia mengelus punggung putranya, melemparkan tatapan tajam ke arah Reno, tapi suaminya itu sama sekali tidak menyadarinya. Beberapa saat kemudian, Reno beranjak ke kamar mandi. Ponselnya ia letakkan begitu saja di atas meja kopi. Layarnya menghadap ke atas. Safira sedang membereskan mainan Dika yang berserakan di lantai ketika ponsel itu tiba-tiba menyala dan bergetar pelan. Sebuah notifikasi muncul di layar kunci. Safira tidak bermaksud untuk mengintip. Awalnya, ia hanya melirik sekilas. Tapi barisan kata-kata yang tertera di layar itu seolah melompat dan mencengkeram matanya. Itu adalah notifikasi dari aplikasi email. Nama pengirimnya adalah sebuah bank ternama, dan subjeknya sangat jelas. Statement kartu kredit Anda telah tersedia. Namun, bukan itu yang membuat napas Safira tercekat, melainkan sebaris kalimat pratinjau di bawahnya. Transaksi terakhir. Le Magnifique Jose. Total, Rp2.750.000. Dunia Safira seolah berhenti berputar. Le Magnifique. Ia tahu nama itu. Restoran steak paling mewah dan mahal di kota. Tempat para pejabat dan sosialita menghabiskan malam mereka. Ia pernah membacanya di sebuah majalah gaya hidup saat menunggu di ruang tunggu dokter gigi. Harga satu porsi steak di sana bisa setara dengan biaya hidup mereka selama 2 minggu. Rp2.750.000. Angka itu menari-nari di depan matanya. Mengejeknya. Angka yang terasa begitu mustahil. Reno, suaminya, yang memintanya berhemat dengan memasak ikan asin setiap hari, yang mengeluh tidak punya uang untuk membeli susu formula Dika, ternyata menghabiskan uang sebanyak itu dalam satu malam di restoran termewah di kota. Tangan Safira gemetar hebat. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Dengan gerakan ragu, seolah takut benda itu akan meledak, ia mengulurkan tangan dan mengambil ponsel Reno. Ia tidak pernah melakukan ini sebelumnya. Selama ini ia selalu menghargai privasi suaminya, memegang teguh kepercayaan. Tapi kepercayaan itu kini terasa seperti lelucon yang pahit. Ia menatap notifikasi itu lagi, membacanya berulang-ulang, berharap matanya salah. Tapi nama restoran dan angka itu tetap sama. Klien. Itukah yang akan menjadi alasan Reno nanti? Klien mana yang harus dijamu dengan biaya semahal itu? Perusahaan Reno bukanlah perusahaan raksasa, dan posisi Reno pun belum begitu tinggi. Logikanya tidak masuk akal. Suara pintu kamar mandi terbuka menyentakkan Safira dari lamunannya. Ia panik, hampir saja menjatuhkan ponsel itu. Cepat-cepat ia meletakkannya kembali di atas meja, tepat di posisi semula. Ia berdiri mematung, punggungnya menghadap Reno yang berjalan keluar sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. "Kenapa kamu diam di situ?" tanya Reno,
Nadanya terdengar biasa saja. Safira berbalik perlahan. Wajahnya pasti terlihat pucat pasi, karena Reno sedikit mengernyitkan dahi. Kamu kenapa? Sakit? Safira menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Ia harus bertanya. Ia tidak bisa membiarkan ini menggerogotinya dari dalam. Ren, panggilnya. Suaranya bergetar. Tadi, ada notifikasi di HP kamu. Seketika, ekspresi Reno berubah. Matanya yang tadi biasa saja kini menajam. Waspada. Notifikasi apa? Kenapa kamu lihat-lihat HP-ku? Tanyanya. Nadanya mulai dingin. Aku nggak sengaja lihat. Bela Safira. Dari bank. Tagihan kartu kredit. Le Magnifique 2 juta lebih. Hening. Keheningan yang begitu pekat hingga Safira bisa mendengar deru napasnya sendiri. Reno menatapnya tajam. Rahangnya mengeras. Safira bisa melihat suaminya itu sedang menyusun kata-kata di dalam kepalanya. Mencari alibi yang paling masuk akal. Oh, itu, kata Reno akhirnya. Mencoba terdengar santai, tapi gagal total. Itu untuk urusan kantor. Aku traktir klien penting dari luar negeri. Proyek besar. Kamu ngerti apa soal beginian? Alasan yang sudah Safira duga. Tapi mendengarnya langsung terasa jauh lebih menyakitkan. Kebohongan itu begitu lancar meluncur dari bibir pria yang dulu berjanji akan selalu jujur padanya. Klien? Ulang Safira. Suaranya bergetar karena campuran amarah dan kekecewaan. Klien sepenting apa sampai harus dijamu semahal itu? Ren? Sementara kamu bilang kita harus hemat? Kamu bilang proyek lagi seret? Mana yang benar? Reno tersinggung. Wajahnya memerah karena marah, bukan karena malu. Jadi sekarang kamu mulai menginterogasiku? Kamu nggak percaya sama suamimu sendiri? Bentaknya. Aku kerja banting tulang di luar. Cari uang buat siapa? Buat kamu dan Dika juga. Harusnya kamu dukung aku. Bukannya curiga nggak jelas begini. Itu adalah strategi andalannya. Memutarbalikkan fakta, membuat Safira merasa bersalah karena telah bertanya. Dulu, taktik ini selalu berhasil. Safira akan merasa tidak enak, lalu meminta maaf dan melupakan segalanya. Tapi tidak malam ini. Gambar ikan asin di piring Dika dan jumlah tagihan 2 juta rupiah itu terlalu kontras untuk bisa ia abaikan. Aku cuma bertanya. Reno, karena ini nggak masuk akal. Balas Safira, suaranya meninggi. Kamu minta aku irit setengah mati. Bahkan untuk kebutuhan anak kita sendiri. Tapi kamu bisa buang uang sebanyak itu untuk 1 kali makan? Aku berhak tahu kebenarannya. Kebenaran? Kebenarannya adalah kamu itu istri yang gak bersyukur. Seru Reno. Amarahnya meledak. Ia menunjuk wajah Safira dengan jarinya. Kerjamu cuma di rumah. Gak tahu susahnya cari uang. Aku pusing di kantor. Pulang ke rumah malah disambut dengan tuduhan-tuduhan konyolmu ini. Ia menyambar ponselnya dari atas meja. Seolah benda itu adalah barang bukti yang harus segera diamankan. Sudah. Aku capek berdebat denganmu. Nggak ada gunanya. Reno berbalik dan berjalan cepat menuju kamar tidur, lalu membanting pintunya dengan keras. Suara bantingan itu menggema di seluruh ruangan, meninggalkan keheningan yang lebih menyakitkan dari sebelumnya. Dika, yang sejak tadi diam di pojok ruangan, mulai terisak pelan. Safira segera menghampiri putranya, memeluknya erat. Ia menenangkan Dika dengan bisikan lembut. Meskipun hatinya sendiri sedang hancur lebur. Air matanya akhirnya tumpah, mengalir tanpa suara membasahi rambut Dika. Tangisannya bukan hanya karena pertengkaran itu. Ia menangis karena kebohongan yang begitu nyata. Ia menangis karena merasa begitu bodoh telah percaya begitu lama. Malam itu, untuk pertama kalinya, Safira tidak menyusul Reno ke kamar. Ia menggelar tikar tipis di ruang tengah. Tidur di samping Dika yang sudah terlelap dalam pelukannya. Ia menatap langit-langit rumah yang catnya mulai mengelupas. Pertengkaran tadi telah membuka matanya. Ini bukan lagi soal uang atau makanan mewah. Ini soal kebohongan. Soal pengkhianatan. Notifikasi itu bukan sekadar tagihan kartu kredit. Itu adalah sebuah bukti, sebuah titik awal.
Sakit hatinya kini telah membeku menjadi sebongkah es yang dingin dan tajam di dalam dadanya. Ia tahu, mulai malam ini, ia tidak bisa lagi menjadi Safira yang penurut dan sabar. Ia harus mencari tahu kebenarannya, seburuk apapun itu. Dan ia akan melakukannya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak laki-laki yang sedang tertidur pulas di pelukannya. Pagi datang bukan dengan embun atau secercah harapan, melainkan dengan hawa dingin yang menusuk, padahal tidak ada jendela yang terbuka. Itu adalah hawa dingin yang berasal dari kamar tidur mereka. Reno bangun lebih dulu, bergerak tanpa suara seolah Safira adalah benda tak terlihat di sampingnya. Tidak ada kata, tidak ada sentuhan. Ia mandi, berpakaian, dan menyambar tas kerjanya dalam kebisuan yang memekakan. Safira, yang pura-pura masih tertidur, merasakan setiap gerakan itu sebagai penolakan. Ia adalah hukuman diam-diam karena telah berani mempertanyakan dunianya. Ketika Safira akhirnya bangkit dan pergi ke dapur, ia menemukan Reno sedang membuat kopi instan untuk dirinya sendiri. Ia bahkan tidak menawarkan untuk dibuatkan. Dika, yang sudah bangun dan duduk di meja makan, menyapanya dengan riang. "Selamat pagi, Ayah." Reno hanya bergumam, "Pagi," tanpa menoleh. Lalu menyeruput kopinya sambil menatap layar ponsel. Hati Safira ngilu melihat wajah kecil Dika yang kembali murung. Suaminya sedang membangun tembok di antara mereka, dan ia menggunakan kebisuan sebagai batu batanya. Setelah kopinya habis, Reno beranjak pergi. Ia hanya berhenti di pintu untuk berkata pada Safira, "Aku mungkin pulang malam sekali. Ada rapat penting." Kalimat itu diucapkan dengan nada datar, sebuah informasi, bukan sebuah percakapan. Lalu ia pergi, meninggalkan keheningan yang lebih berat dari sebelumnya. Safira memeluk Dika, mencoba menyalurkan kehangatan yang tidak ia dapatkan. Setelah mengantar Dika ke sekolah taman kanak-kanak di dekat rumah, Safira kembali ke dalam kekosongan. Rumah itu terasa seperti penjara. Setiap sudut mengingatkannya pada kebohongan Reno. Ia harus melakukan sesuatu. Perasaan gelisah menggerogotinya. Ia tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu. Langkahnya membawanya ke keranjang pakaian kotor di sudut ruang cuci. Di sanalah tumpukan pakaian kemarin berada. Tangannya gemetar saat ia memilah-milah, mencari kemeja kerja yang Reno kenakan semalam saat mereka bertengkar. Ketika ia menemukannya, ia mengangkat kemeja biru muda itu perlahan-lahan, mendekatkannya ke hidung. Awalnya, ia hanya mencium aroma deterjen dan sedikit bau keringat. Tapi kemudian, saat ia mengendus bagian kerah dan bahu, aroma itu menusuk penciumannya. Aroma yang sama dengan yang samar-samar ia cium di bantal mereka. Manis, sedikit pedas, dengan sentuhan bunga yang elegan dan sangat asing. Itu adalah aroma parfum wanita. Parfum yang mahal, yang meninggalkan jejak pekat dan tahan lama. Jelas bukan parfum murahan yang biasa dijual di supermarket. Jantung Safira berdegup kencang. Ini adalah bukti fisik. Sesuatu yang nyata, yang bisa ia cium dan rasakan. Kebohongan Reno kini memiliki aroma. Rasa mual naik ke tenggorokannya. Ia membayangkan wanita lain menyandarkan kepalanya di bahu suaminya, meninggalkan jejak aromanya di sana, di kemeja yang Safira cuci dan setrika setiap minggu. Kemarahan yang dingin mulai merayap, menggantikan rasa sakit. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur. Ia harus mencari lebih jauh. Dengan dorongan keberanian yang baru ia temukan, Safira melangkah ke kamar tidur. Matanya menyapu sekeliling, mencari sesuatu yang tidak pada tempatnya. Pandangannya jatuh pada jas kerja Reno yang tergantung di belakang pintu. Jas yang jarang sekali dipakai kecuali untuk acara-acara yang menurutnya penting. Tangannya terulur, merogoh saku bagian dalam jas itu. Jari-jarinya merasakan secari kertas tipis yang terlipat. Ia menariknya keluar. Itu adalah sebuah struk pembayaran dari kedai kopi mewah di pusat kota, El Espresso Corner. Tanggalnya adalah 3 hari yang lalu, pada pukul 3 sore. Safira ingat betul, hari itu Reno meneleponnya dan berkata akan terlambat pulang karena ada rapat dewan direksi yang alot. Tapi struk ini menunjukkan pesanan untuk 2 cangkir karamel macchiato dan 2 potong red velvet cake.
Siapa yang minum kopi berdua dengan klien di tengah rapat dewan direksi? Setiap potongan bukti terasa seperti tamparan. Kebohongan Reno ternyata bukan hanya satu, melainkan sebuah jaringan yang tersusun rapi. Ia merasa begitu naif, begitu bodoh. Bagaimana mungkin ia tidak menyadari semua ini lebih awal? Safira terduduk lemas di tepi tempat tidur, memegang struk itu di satu tangan dan mencengkeram kemeja Reno di tangan lainnya. Beban ini terlalu berat untuk ia tanggung sendirian. Ia butuh teman bicara. Ia butuh seseorang yang bisa melihat situasi ini dengan jernih, tanpa kabut cinta buta yang selama ini menyelimutinya. Hanya ada satu nama di benaknya. Ia mengambil ponselnya dan menekan nomor Gita. Gita adalah sahabatnya sejak kuliah, seorang wanita karir yang cerdas, tajam, dan sangat setia. Panggilan itu tersambung setelah dering kedua. Halo, Saf? Tumben telepon jam segini. Ada apa? Suara ceria Gita terdengar dari seberang. Safira mencoba menjawab, tapi yang keluar hanyalah isak tangis yang tertahan. Ia tidak sanggup merangkai kata. Saf, kamu nangis? Kenapa? Nada suara Gita berubah seketika, menjadi cemas dan serius. Ini soal Reno, ya? Safira hanya bisa bergumam. Iya, di sela-sela tangisnya. Aku kesana sekarang, kata Gita tegas. Jangan kemana-mana. Tunggu aku. Setengah jam kemudian, Gita sudah duduk di hadapan Safira di ruang tengah yang sempit. Ia membawakan sekotak martabak manis kesukaan Safira, sebuah gestur kecil yang terasa seperti pelukan hangat. Gita tidak banyak bertanya pada awalnya. Ia hanya membiarkan Safira menangis, mengeluarkan semua sesak yang ada di dadanya. Setelah tangis Safira sedikit mereda, barulah Gita angkat bicara. Sekarang, ceritakan semuanya dari awal. Pelan-pelan saja, kata Gita sambil menyodorkan segelas air putih. Maka, mengalirlah cerita itu. Safira menceritakan semuanya, mulai dari sikap dingin Reno, keluhannya soal uang, menu ikan asin yang menjadi kewajiban, hingga puncaknya pada notifikasi kartu kredit dari restoran Le Magnifique. Ia menceritakan pertengkaran hebat mereka semalam, di mana Reno memutarbalikkan fakta dan membuatnya merasa bersalah. Gita mendengarkan dengan saksama. Wajahnya mengeras karena marah setiap kali Safira mengungkapkan detail baru. Brengsek, desis Gita pelan. Sudah kuduga dari dulu laki-laki itu tidak beres. Kemudian, Safira menunjukkan bukti-bukti yang baru ia temukan pagi itu. Kemeja dengan aroma parfum wanita dan struk dari kedai kopi. Ia meletakkannya di atas meja seolah itu adalah barang bukti di sebuah persidangan. Gita mengambil kemeja itu, menciumnya, lalu mengernyit. Ini bukan parfum murahan, Saf. Wanginya mahal. Ia lalu memeriksa struk itu. 2 kopi, 2 kue. Tanggal 3. Jam 3 sore. Waktu itu dia bilang apa sama kamu? Rapat dewan direksi, jawab Safira lirih. Gita tertawa sinis. Rapat dewan direksi sambil makan kue cantik? Yang benar saja. Safira, dengarkan aku. Gita menatap lekat mata sahabatnya yang sembab. Kamu tidak gila. Kamu tidak paranoid. Instingmu benar. Semua ini bukan lagi kecurigaan. Ini adalah fakta. Suamimu berbohong. Titik. Kata-kata Gita terasa seperti balsam yang menenangkan sekaligus tamparan yang menyadarkan. Mendengar orang lain memvalidasi perasaannya membuat beban di pundaknya terasa sedikit lebih ringan. Aku harus bagaimana? Git? Aku bingung. Isak Safira. Ada Dika. Aku tidak mau dia. Justru karena ada Dika, kamu harus kuat. Potong Gita cepat. Kamu tidak mau Dika tumbuh dengan melihat ibunya diremehkan setiap hari, kan? Kamu tidak mau dia belajar dari ayahnya bahwa berbohong dan tidak menghargai istri itu adalah hal yang wajar. Kamu harus mencari tahu kebenarannya sampai tuntas. Siapa wanita ini? Sejauh apa hubungan mereka? Tapi bagaimana caranya? Kalau aku bertanya lagi, dia pasti akan marah besar dan semakin pintar menyembunyikan semuanya. Gita berpikir sejenak. Matanya menatap tajam. Kalau bertanya tidak berhasil, maka kita harus melihatnya sendiri.
kata Gita dengan nada mantap. Kita ikuti dia. Safira terkesiap. Mengikuti Reno? Apa kita bisa? Bagaimana kalau ketahuan? Kita bisa. Kita lakukan dengan hati-hati. Yakin Gita. Aku akan menemanimu. Aku yang akan menyetir. Kamu hanya perlu memberitahuku kapan waktu yang tepat. Kapan biasanya dia pamit untuk kerja lembur? Atau bertemu klien penting? Sebuah rencana mulai terbentuk di benak Safira. Rencana yang terasa menakutkan sekaligus memberdayakan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa tidak sendirian. Kehadiran Gita memberinya kekuatan. Kemarahan memberinya tujuan. Ia menatap Gita. Sisa air mata di pipinya mulai mengering, digantikan oleh kilatan tekad yang dingin. Setiap hari Jumat, jawab Safira. Suaranya kini terdengar lebih stabil. Dia selalu bilang ada rapat evaluasi mingguan dan pasti pulang larut malam. Gita mengangguk. Bagus. Jumat ini kita beraksi. Siapkan dirimu. Saf. Apapun yang akan kita lihat nanti, kamu harus kuat. Anggap saja ini adalah proses mengumpulkan bukti untuk memenangkan perangmu. Safira mengangguk pelan. Perang? Ya, mungkin ini memang sebuah perang. Perang untuk mendapatkan kembali harga dirinya. Perang untuk masa depan putranya. Dan perang untuk kebenaran. Dan ia tidak akan kalah dalam perang ini. Hari-hari menjelang Jumat terasa seperti berjalan di atas hamparan jarum. Setiap kali berhadapan dengan Reno, Safira harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bersikap normal. Ia memasak, membersihkan rumah, dan mengurus Dika seperti biasa, sambil menyimpan badai di dalam hatinya. Reno sendiri masih mempertahankan sikap dinginnya, hanya berbicara seperlunya. Baginya, pertengkaran malam itu sudah selesai, dan ia telah memenangkannya dengan cara membungkam Safira. Ia tidak tahu, kebisuan itu justru telah menyalakan api di dalam diri istrinya. Pada hari Jumat, jantung Safira berdebar kencang sejak pagi. Ia sudah menitipkan Dika pada tetangga sebelah yang baik hati dengan alasan ia harus menemani ibunya yang sakit. Sebuah kebohongan kecil demi mengungkap kebohongan yang lebih besar. Pukul 5 sore, Gita tiba dengan mobilnya. Memarkirnya agak jauh dari rumah Safira agar tidak menarik perhatian. Safira menyelinap keluar, mengenakan jaket hoodie dan topi untuk menyamarkan penampilannya, merasa seperti seorang mata-mata dalam film thriller. Siap? Tanya Gita pelan saat Safira masuk ke dalam mobil. Safira menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Siap. Mereka menunggu di dalam mobil dengan sabar. Tepat pukul 5:30, Reno keluar dari rumah. Penampilannya berbeda dari biasanya. Rambutnya ditata lebih rapi dengan gel, ia mengenakan kemeja terbaiknya, dan yang paling membuat Safira curiga, ia menyemprotkan parfum yang cukup banyak. Jelas bukan penampilan seseorang yang akan menghadapi rapat evaluasi yang membosankan. Mereka membiarkan Reno melajukan motornya terlebih dahulu, lalu Gita mulai mengikuti dari jarak yang aman. Jantung Safira terasa seperti akan melompat keluar dari dadanya. Setiap kali motor Reno berbelok, ia menahan napas, takut kehilangan jejak. Perjalanan itu terasa begitu menegangkan. Reno tidak menuju ke arah kantornya. Sebaliknya, ia melaju ke arah pusat kota, ke kawasan apartemen mewah yang baru dibangun. Dia mau kemana? Bisik Safira cemas. Tenang, kita ikuti saja, jawab Gita. Matanya fokus ke jalanan. Motor Reno akhirnya berhenti di depan lobi sebuah gedung apartemen yang menjulang tinggi dan megah. Ia memarkir motornya, lalu mengeluarkan ponsel dan tampak menelepon seseorang. Gita dengan cepat memarkir mobilnya di seberang jalan, di tempat yang agak tersembunyi di balik pohon rindang. Dari kejauhan, mereka mengamati. Tak lama kemudian, seorang wanita keluar dari lobi apartemen. Jantung Safira seolah berhenti berdetak. Wanita itu tinggi, langsing, dengan rambut panjang tergerai indah. Ia mengenakan gaun merah yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, dan menenteng tas tangan bermerek. Ia cantik, dengan cara yang mencolok dan penuh percaya diri. Reno menyambutnya dengan senyum lebar. Senyum tulus dan bahagia yang sudah bertahun-tahun tidak pernah Safira lihat.
Pemandangan itu lebih menyakitkan daripada tamparan. Wanita itu masuk ke dalam sebuah taksi yang sudah menunggu, dan Reno mengikutinya dengan motor dari belakang. "Kita ikuti taksinya," kata Safira. Suaranya serak. Ada rasa dingin yang mulai menjalari seluruh tubuhnya. Gita mengangguk dan segera melajukan mobilnya, menjaga jarak aman di belakang motor Reno. Perjalanan singkat itu membawa mereka ke sebuah mal kelas atas di jantung kota. Reno memarkir motornya, sementara taksi berhenti tepat di lobi utama. Reno menghampiri wanita itu, lalu dengan begitu natural, ia merangkul pinggangnya saat mereka berjalan masuk ke dalam mal. Safira merasakan napasnya sesak. Aku tidak kuat, Git," bisiknya. Matanya mulai panas. Gita menggenggam tangan Safira erat. "Kamu kuat, Saf. Kita sudah sampai sejauh ini. Kita harus lihat ini sampai selesai. Ayo turun." Kita pakai masker dan kacamata hitam. Dengan langkah gemetar, Safira mengikuti Gita masuk ke dalam mal. Mereka menjaga jarak, bersembunyi di balik pilar dan etalase toko. Mereka melihat Reno dan wanita itu berjalan santai, tertawa, dan sesekali berhenti untuk melihat-lihat barang di toko-toko mewah. Reno tampak begitu berbeda. Ia penuh perhatian, membukakan pintu, dan menatap wanita itu dengan tatapan memuja. Ia adalah pria impian setiap wanita. Pria yang sama sekali tidak Safira kenali sebagai suaminya. Mereka akhirnya masuk ke sebuah restoran Italia yang cukup ramai. Bukan Le Magnifique, tapi tetap sebuah restoran mahal yang suasananya romantis. Reno meminta meja untuk 2 orang di dekat jendela. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Safira putus asa. "Kita cari meja di sudut yang paling jauh, yang tidak terlihat dari tempat mereka. Kita pesan minuman saja," putus Gita. Mereka berhasil mendapatkan meja di pojok, terhalang oleh sebuah pot tanaman besar. Dari sana, Safira bisa melihat meja Reno dengan cukup jelas. Dan apa yang ia lihat selanjutnya menghancurkan sisa-sisa hatinya hingga menjadi debu. Ia melihat Reno menarik kursi untuk wanita itu. Ia melihat Reno menuangkan air ke gelasnya. Ia melihat cara Reno menatap wanita itu saat ia bicara, seolah setiap kata yang keluar dari bibir wanita itu adalah hal terpenting di dunia. Mereka memesan makanan, berbagi sebotol anggur. Tawa mereka terdengar renyah, memenuhi udara. Safira melihat Reno menyuapkan sepotong tiramisu ke mulut wanita itu, lalu membersihkan sudut bibirnya dengan ibu jarinya. Sebuah gestur yang begitu intim, begitu mesra. Dunia di sekitar Safira seolah memudar. Suara pengunjung lain, denting piring, alunan musik lembut, semuanya hilang. Yang ada hanyalah pemandangan di meja dekat jendela itu. Pemandangan suaminya, ayah dari anaknya, memberikan seluruh cinta dan perhatian yang seharusnya menjadi miliknya kepada wanita lain. Ia tidak menangis. Rasa sakitnya terlalu dalam untuk air mata. Rasanya seperti ada lubang hitam besar yang tercipta di dalam dadanya, menyedot semua emosi, hanya menyisakan kekosongan yang dingin dan hampa. Ia melihat Reno mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Kotak perhiasan. Wanita itu membukanya dengan ekspresi terkejut dan bahagia. Sebuah kalung perak dengan liontin berkilau. Reno kemudian bangkit dari kursinya, berjalan ke belakang wanita itu, dan memasangkan kalung itu di lehernya. Wanita itu mendongak, dan mereka berciuman. Sebuah ciuman yang dalam dan penuh gairah. Safira sudah melihat cukup. Ia berdiri dari kursinya dengan gerakan kaku. Gita, yang sejak tadi hanya diam sambil mengamati ekspresi sahabatnya, ikut berdiri dengan waspada. "Ayo kita pergi," kata Safira. Suaranya terdengar aneh, datar, dan tanpa emosi. Di dalam mobil, dalam perjalanan pulang, Safira tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menatap kosong keluar jendela, membiarkan lampu-lampu kota yang berkelip melewatinya tanpa arti. Gita tidak memaksanya bicara. Ia tahu sahabatnya itu sedang melalui proses duka yang paling dalam. Ketika mereka tiba di depan rumah Safira, mobil berhenti. Safira masih diam untuk beberapa saat. Lalu, ia menoleh ke arah Gita. Tidak ada air mata di matanya. Yang ada hanyalah kilatan aneh.
Kilatan yang dingin dan tajam seperti pecahan kaca. "Terima kasih, Git," katanya dengan suara yang tenang, menakutkan. "Aku sudah tidak ragu lagi." "Saf, kamu mau apa?" "Jangan melakukan hal-hal bodoh," kata Gita cemas. Safira menggeleng pelan. Sebuah senyum tipis yang sama sekali tidak mencapai matanya terukir di bibirnya. "Tentu saja tidak. Aku tidak akan melakukan hal bodoh." Ia berhenti sejenak. Tatapannya menerawang jauh. "Aku akan melakukan hal yang cerdas." Rasa sakit hati itu belum hilang. Ia masih ada, bersemayam di dalam dadanya. Tapi ia tidak lagi terasa membakar. Rasa sakit itu telah bermetamorfosis. Ia telah mengkristal, menjadi sesuatu yang keras, dingin, dan tajam. Sesuatu yang bisa ia gunakan sebagai senjata. Istri yang naif dan sabar itu telah mati malam ini di balik kaca restoran. Yang tersisa adalah seorang wanita yang telah melihat pengkhianatan paling keji. Dan wanita ini tidak akan tinggal diam. Permainan Reno sudah selesai. Sekarang, giliran Safira yang akan memulai permainannya sendiri. Safira tidak tidur malam itu. Setelah Gita pulang, ia masuk ke dalam rumah yang terasa asing dan dingin. Ia membersihkan diri, mengganti pakaiannya, lalu menidurkan Dika yang sudah mengantuk di pangkuannya. Ia menyanyikan lagu Nina Bobo dengan suara lembut, sebuah rutinitas yang menenangkan. Namun malam itu setiap nada terasa sumbang di telinganya sendiri. Hatinya tidak berada di sana. Hatinya tertinggal di restoran Italia itu, hancur berkeping-keping di bawah meja tempat suaminya mencium wanita lain. Setelah Dika terlelap, Safira duduk diam di sofa ruang tengah yang sudah usang. Ia tidak menyalakan lampu, membiarkan kegelapan menjadi selimutnya. Setiap suara dari luar, deru motor atau gonggongan anjing, membuatnya tersentak. Ia menunggu kepulangan Reno dengan perasaan yang aneh. Bukan lagi perasaan rindu atau cemas seperti dulu. Kini yang ada hanya kekosongan yang membekukan, dan di dasar kekosongan itu, ada bara api yang mulai menyala. Pukul 11 malam, suara motor Reno akhirnya terdengar. Safira cepat-cepat berbaring di tikar sebelah Dika, memejamkan mata dan mengatur napasnya agar terlihat seperti sedang tidur pulas. Ia mendengar suara pintu dibuka, langkah kaki Reno yang ringan, langkah kaki orang yang sedang bahagia, lalu aroma parfum wanita itu kembali menguar, kali ini lebih pekat, bercampur dengan aroma anggur dan makanan enak. Aroma pengkhianatan. Reno masuk ke kamar, mengira Safira sudah tidur di sana. Beberapa saat kemudian, ia kembali keluar, mungkin bingung melihat kamar kosong. Safira bisa merasakan tatapan Reno padanya dan Dika yang tertidur di ruang tengah. Ia menunggu suaminya itu mengatakan sesuatu, membangunkannya, atau mungkin menyelimutinya. Tapi Reno tidak melakukan apa-apa. Ia hanya berdiri di sana sejenak. Lalu terdengar helaan napas pelan sebelum ia kembali masuk ke kamar dan menutup pintu. Malam itu, Safira mengerti. Bagi Reno, ia dan Dika hanyalah perabot di dalam rumah. Kehadiran mereka tidak penting. Ketidakhadiran mereka di tempat tidur pun tidak mengusiknya. Ia bukan lagi seorang istri, melainkan seorang penjaga rumah dan pengasuh anak gratis. Kesadaran itu menghantamnya lebih keras dari pemandangan ciuman tadi. Pengkhianatan itu bukan hanya tentang wanita lain, tapi tentang bagaimana Reno telah merendahkan dan menghapus eksistensinya secara perlahan selama bertahun-tahun. Safira tidak bisa lagi tinggal dalam kepasifan ini. Ia tidak bisa membiarkan Dika tumbuh dalam lingkungan beracun ini. Anaknya berhak mendapatkan yang lebih baik. Anaknya berhak mendapatkan seorang ibu yang bahagia dan dihormati, bukan ibu yang layu dan selalu tampak sedih. Demi Dika, dan demi sisa-sisa harga dirinya yang masih ia miliki, ia harus bangkit. Tapi sebagai Safira, istri Reno yang tidak punya apa-apa, ia tidak memiliki kekuatan. Ia lemah, tidak berdaya, dan bergantung sepenuhnya pada pria yang telah mengkhianatinya. Tapi ia bukan hanya Safira, istri Reno. Ketika fajar pertama mulai menyingsing, mewarnai langit dengan semburat jingga, sebuah keputusan telah bulat di dalam benaknya. Ia bangkit dari tikar, bergerak tanpa suara menuju gudang kecil di belakang rumah. Di sanalah ia menyimpan semua sisa-sisa kehidupannya yang dulu,
Kehidupan sebelum ia bertemu Reno. Di sudut gudang yang berdebu, ada sebuah koper tua yang terkunci. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membuka kunci kombinasi yang angkanya tidak pernah ia lupakan, tanggal ulang tahun ayahnya. Saat koper itu terbuka, bau kapur barus dan kenangan yang telah lama terkubur menyeruak keluar. Di dalamnya, tersimpan rapi artefak dari dunianya yang hilang. Ada beberapa gaun sutra yang sudah tidak pernah ia sentuh. Album foto berisi gambar dirinya bersama kedua orang tuanya di berbagai negara. Tersenyum bahagia di depan Menara Eiffel, tertawa di atas gondola di Venesia. Orang tuanya, diplomat ulung dan pebisnis andal, telah meninggal dalam sebuah kecelakaan pesawat 3 tahun setelah ia menikah, meninggalkannya dengan warisan yang tak terhingga namun juga dengan rasa sepi yang tak terperi. Reno adalah pelariannya saat itu. Pria sederhana yang ia temui di sebuah pameran seni, yang memujinya bukan karena nama keluarganya, melainkan karena lukisannya. Safira, yang lelah dengan dunia kelas atas yang penuh kepalsuan, jatuh cinta pada kesederhanaan Reno. Ia setuju untuk meninggalkan segalanya, hidup sederhana, dan menyembunyikan identitasnya. Ia ingin dicintai sebagai Safira, bukan sebagai seorang Wijoyo. Sebuah keputusan naif yang kini sangat ia sesali. Tangannya terus menggali isi koper itu hingga ia menemukan apa yang ia cari. Sebuah kotak bludru kecil. Di dalamnya bukan perhiasan, melainkan sebuah ponsel satelit model lama dan sebuah buku catatan kecil bersampul kulit. Ia membuka buku itu. Halamannya kosong, kecuali satu halaman di bagian paling depan. Di sana tertulis sebuah nama dan sederet nomor telepon internasional. Raditya Pramono. Nama itu terasa begitu asing sekaligus akrab di lidahnya. Pak Raditya. Tangan kanan ayahnya, Kepala Dewan Pengawas Wijoyo Group, pria bijaksana yang sudah ia anggap seperti paman sendiri. Pria yang paling menentang keputusannya untuk menikah dengan Reno dan menghilang. Nona muda, dunia tidak sesederhana itu, katanya waktu itu. Dan betapa benarnya ucapan pria tua itu. Safira mengambil ponsel satelit itu. Baterainya sudah lama mati. Tapi di dalam kotak itu juga tersimpan pengisi dayanya. Ia kembali ke dalam rumah, ke kamarnya, memastikan Reno masih tertidur pulas. Dengan hati-hati, ia mengisi daya ponsel itu. Setelah 15 menit, sebuah lampu indikator kecil menyala. Ponsel itu hidup. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah titik di mana tidak ada jalan untuk kembali. Melakukan panggilan ini berarti membunuh Safira, istri Reno yang malang, dan membangkitkan kembali Safira Larasati Wijoyo, sang pewaris. Ia menarik napas dalam-dalam, menekan nomor yang tertera di buku catatan itu, lengkap dengan kode negaranya. Panggilan itu tersambung ke sebuah negara di benua Eropa, tempat Pak Raditya kini bermukim setelah pensiun. Meskipun Safira tahu, pensiun, bagi Pak Raditya hanyalah istilah. Pria itu masih memantau kerajaan bisnis mereka dari jauh. Dering pertama, kedua, ketiga. Safira hampir menyerah, berpikir mungkin ini sudah terlalu pagi di sana. Lalu, panggilan itu diangkat. Halo. Terdengar suara serak seorang pria tua, terdengar sedikit kesal karena tidurnya terganggu. Safira menelan ludah. Halo, Pak Raditya? Tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Hening sejenak di seberang sana. Lalu, suara pria itu berubah, menjadi lebih tajam dan waspada. Siapa ini? Dari mana Anda mendapatkan nomor ini? Ini saya, Pak, kata Safira, mencoba menguatkan suaranya. Ini Safira. Keheningan yang lebih lama. Safira bisa mendengar suara napas yang tercekat. Nona? Nona muda Safira? Ini benar-benar Anda. Iya, Pak Radit. Ini saya, Safira Larasati Wijoyo. Menyebutkan nama lengkapnya terasa seperti sebuah mantra. Kekuatan yang telah lama tertidur di dalam dirinya seolah bangkit. Getaran di suaranya menghilang, digantikan oleh nada yang tenang dan penuh kendali. Astaga, Nona muda. Saya tidak percaya ini. Setelah hampir 6 tahun, kami semua sangat mengkhawatirkan Anda. Anda baik-baik saja? Apa yang terjadi?
Suara Pak Raditya terdengar tulus, campuran antara lega, gembira, dan cemas. Saya baik-baik saja, Pak. Tapi saya butuh bantuan, kata Safira, langsung ke inti permasalahan. Ia tidak punya waktu untuk reuni yang emosional. Waktu bermain saya sudah selesai. Pernikahan saya ternyata sebuah kesalahan besar. Pak Raditya tidak mengatakan, sudah saya duga. Ia adalah seorang profesional sejati. Saya mengerti, Nona. Apa yang bisa saya bantu? Katakan saja. Seluruh sumber daya perusahaan ada di bawah perintah Anda. Saya butuh akses ke semua aset pribadi saya. Rekening dana perwalian, kartu kredit, semua fasilitas yang seharusnya menjadi milik saya. Saya mau semuanya diaktifkan kembali. Sekarang juga. Perintah Safira. Tentu saja, Nona. Anggap saja sudah beres. Jawab Pak Raditya tanpa ragu. Saya akan menghubungi bank di Swiss dan Singapura segera. Dalam beberapa jam, semua kartu dan akses akan dikirimkan melalui kurir pribadi ke alamat Anda. Apakah Anda masih di alamat yang sama? Tidak, jawab Safira. Kirimkan ke alamat sahabat saya. Saya akan kirimkan detailnya nanti. Ia tidak mau Reno tahu apapun. Selain itu, saya butuh mobil dan sopir pribadi, dan tim keamanan yang bisa diandalkan. Semua akan disiapkan. Nona, apakah ada lagi? Safira berpikir sejenak. Matanya menatap bayangan dirinya di layar ponsel yang gelap. Iya, ada. Katanya dengan suara dingin. Saya butuh informasi lengkap tentang suami saya. Reno. Aktivitasnya selama setahun terakhir. Rekening banknya, catatan teleponnya. Dengan siapa saja ia berhubungan. Dan juga, cari tahu semua tentang wanita yang saat ini bersamanya. Saya mau tahu segalanya. Ada jeda singkat sebelum Pak Raditya menjawab. Kali ini dengan nada yang penuh hormat dan sedikit kekaguman. Baik, Nona Wijoyo. Saya akan menugaskan tim investigasi terbaik kita. Anda akan mendapatkan laporan pertama Anda sebelum matahari terbenam. Terima kasih, Pak Radit. Sama-sama, Nona. Selamat datang kembali. Panggilan itu berakhir. Safira meletakkan ponsel itu di pangkuannya. Udara di sekitarnya terasa berbeda. Ia bukan lagi korban yang terpojok. Ia kini adalah pemain utama, sutradara dari takdirnya sendiri. Reno mengira ia telah menghancurkan istrinya yang lemah. Ia tidak tahu bahwa ia justru telah membangunkan seekor naga yang sedang tertidur. Transformasi Safira tidak terjadi dalam semalam, namun fondasinya dibangun dalam hitungan jam. Tepat seperti yang dijanjikan, sebelum tengah hari, sebuah telepon masuk ke ponsel barunya. Ponsel pintar tercanggih yang sudah ada di dalam tas yang diantarkan oleh kurir pribadi ke rumah Gita. Suara di seberang telepon memberitahukan bahwa sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam metalik telah diparkir dan menunggunya di sebuah lobi hotel bintang 5, tidak jauh dari kompleks perumahannya. Kuncinya sudah diserahkan kepada Gita. Siang itu, setelah menjemput Dika dari sekolah dan memastikan anak itu makan dan tidur siang dengan nyenyak, Safira memanggil Gita. Sahabatnya itu datang dengan wajah penuh tanya sekaligus kagum. Saf, ini gila. Tadi pagi ada orang berjas rapi datang ke apartemenku, menyerahkan tas ini, dan hanya bilang, untuk Nona Safira. Aku membukanya, dan isinya ya Tuhan, Saf. Kartu-kartu kredit warna hitam, ponsel baru, kunci mobil. Sebenarnya kamu ini siapa? Tanya Gita, matanya membelalak. Safira tersenyum tipis, senyum pertama yang tulus dalam beberapa hari. Ia menceritakan segalanya kepada Gita. Tentang keluarganya, Wijoyo Group, tentang keputusannya untuk lari dari kehidupan itu demi sebuah cinta yang ternyata palsu. Gita mendengarkan dengan mulut ternganga, menyambungkan semua titik-titik yang selama ini menjadi misteri baginya. Jadi, selama ini kamu seorang putri mahkota yang menyamar jadi Upik Abu? Simpul Gita tak percaya. Kira-kira begitulah, jawab Safira. Dan sekarang, Upik Abu ini akan mengambil kembali istananya. Dengan Gita yang menjaga Dika, Safira pergi. Ia tidak lagi menyelinap seperti pencuri. Ia berjalan dengan kepala tegak.
Ia naik taksi online menuju hotel yang disebutkan, lalu dengan percaya diri menunjukkan kartu akses yang diberikan padanya. Di area parkir khusus, mobil itu berdiri dengan gagah. Safira masuk ke dalamnya, menghirup aroma kulit baru yang mewah. Ini adalah dunianya yang dulu, dunia yang sempat ia lupakan. Untuk sesaat ia merasa canggung, namun perasaan itu cepat tergantikan oleh sensasi kekuatan yang mengalir di pembuluh darahnya. Tujuan pertamanya adalah bank. Dengan identitas yang telah dikonfirmasi oleh Pak Raditya, ia membuka sebuah brankas simpanan pribadi yang telah disiapkan. Di dalamnya, ada sejumlah besar uang tunai dalam berbagai mata uang dan beberapa set perhiasan peninggalan ibunya. Ia mengambil sebagian uang tunai dan sebuah kalung berlian sederhana namun elegan. Langkah selanjutnya adalah balas dendam kecil yang pertama. Ia pergi ke butik-butik paling mewah di kota, tempat-tempat yang dulu hanya bisa ia lihat dari luar. Ia, yang datang hanya dengan daster rumahan dan sandal jepit, sempat dipandang sebelah mata oleh para pramuniaga. Namun, ketika ia mengeluarkan sebuah kartu black card tanpa batas limit, sikap mereka berubah 180 derajat. Safira membeli beberapa set pakaian baru, sepatu, tas, dan semua yang ia butuhkan untuk membangun kembali citra dirinya. Ia melakukannya bukan karena gila belanja, melainkan sebagai sebuah pernyataan. Setiap gesekan kartu kredit terasa seperti menampar wajah Reno yang selalu mengeluh soal uang. Sore harinya, saat ia sedang berada di sebuah salon eksklusif untuk merawat diri, laporan pertama dari tim investigasi masuk ke emailnya. Laporan itu begitu detail dan efisien. Di dalamnya ada foto-foto Reno bersama wanita itu, yang kini ia tahu namanya, Bella, seorang model dan selebgram yang sedang naik daun. Laporan itu merinci pertemuan-pertemuan mereka, hadiah-hadiah mahal yang Reno berikan, yang ternyata dibeli menggunakan kartu kredit tambahan yang diam-diam ia buat atas nama perusahaan, dan percakapan mereka yang berhasil disadap. Hati Safira kembali perih membaca transkrip percakapan itu, di mana Reno menjelek-jelekan dirinya, menyebutnya sebagai istri yang membosankan, kampungan, dan tidak bisa mengimbangi ambisinya. Bella, di sisi lain, terus memuji Reno, menyebutnya pria hebat yang terjebak dalam pernikahan yang salah. Mereka bahkan sudah merencanakan masa depan, setelah Reno berhasil mendapatkan promosi jabatan dan menceraikan Safira. Namun, di antara semua informasi itu, ada satu yang paling menarik perhatian Safira. Sebuah bukti reservasi makan malam untuk 2 orang di Le Magnifique Steakhouse, tepat pada hari Jumat minggu depan. Keterangannya, perayaan 1 tahun kita. 1 tahun. Jadi, selama 1 tahun penuh, saat Safira dengan setia memasak ikan asin dan menghemat setiap sen uang belanja, suaminya ternyata sedang merajut kasih dengan wanita lain, merayakan hari jadi mereka dengan makan malam seharga jutaan rupiah. Kemarahan Safira mencapai puncaknya. Tapi kemarahan itu tidak meledak, melainkan menjadi dingin dan tajam seperti ujung gunung es. Ia menemukan panggung yang sempurna untuk sandiwaranya. Ia segera menelepon Pak Raditya. "Pak Radit, saya sudah punya rencana," katanya dengan suara tenang. "Jumat depan, di Le Magnifique. Suami saya akan makan malam di sana. Saya mau meja terbaik di restoran itu, tepat di sebelah mejanya." Terdengar tawa kecil di seberang sana. "Nona, Anda tidak perlu meminta. Restoran itu adalah salah satu properti di bawah divisi perhotelan Wijoyo Group. Saya akan pastikan Anda tidak hanya mendapatkan meja terbaik, tapi seluruh staf di sana akan tahu siapa yang datang malam itu. Anggap saja restoran itu milik Anda." Sebuah senyum sinis tersungging di bibir Safira. "Sempurna. Bagus. Pastikan reservasi saya atas nama Safira Larasati Wijoyo. Dan tolong, siapkan kejutan kecil untuk manajer keuangan di perusahaan suami saya. Saya mau audit mendadak pada semua pengeluaran pribadinya yang menggunakan fasilitas kantor." "Dengan senang hati, Nona." Seminggu itu, Safira mempersiapkan dirinya seperti seorang prajurit yang akan maju ke medan perang. Ia sudah pindah sementara ke sebuah servis apartemen mewah bersama Dika, dengan alasan butuh suasana baru. Reno, yang terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, tidak terlalu peduli. Bagi Safira,
Apartemen itu adalah markas perangnya. Pada hari Jumat yang menentukan, ia menghabiskan sore harinya di butik seorang desainer ternama yang merupakan teman lama ibunya. Ia tidak mencari gaun yang cantik atau seksi. Ia mencari gaun yang memancarkan kekuatan. Pilihannya jatuh pada sebuah gaun malam berwarna merah marun, dengan potongan leher yang elegan dan punggung yang sedikit terbuka. Gaun itu sederhana, namun memancarkan aura kemewahan dan kepercayaan diri yang tak terbantahkan. Itu adalah baju zirahnya. Malam itu, setelah menidurkan Dika dengan bantuan seorang pengasuh profesional yang dikirim oleh Pak Raditya, Safira berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Rambutnya telah ditata menjadi sanggul modern yang rapi, riasan wajahnya sempurna, menonjolkan tulang pipinya dan sorot matanya yang tajam. Kalung berlian ibunya melingkar anggun di lehernya. Wanita yang balas menatapnya dari cermin bukanlah Safira istri Reno. Ia adalah seorang ratu yang telah kembali untuk merebut tahtanya. Ia menarik napas panjang, menenangkan debaran jantungnya. Ini bukan lagi tentang sakit hati atau balas dendam buta. Ini tentang keadilan. Tentang menunjukkan pada Reno dan selingkuhannya siapa yang sebenarnya mereka remehkan selama ini. Dengan langkah mantap, ia berjalan keluar dari apartemen, di mana seorang sopir pribadi sudah menunggunya di lobi. "Selamat malam, Nona Wijoyo," sapa sang sopir sambil membukakan pintu mobil. "Selamat malam," jawab Safira. "Le magnifique. Jangan terburu-buru. Saya ingin menikmati perjalanannya." Ia duduk di kursi belakang yang nyaman, menatap gemerlap lampu kota yang berlalu. Malam ini, sebuah drama akan dipentaskan. Dan ia adalah bintang utamanya. Le Magnifique Jose adalah sebuah dunia tersendiri. Langit-langitnya tinggi, dihiasi lampu kristal raksasa yang memendarkan cahaya keemasan hangat ke seluruh penjuru ruangan. Dindingnya dilapisi panel kayu gelap yang mengkilap, dan lantainya ditutupi karpet tebal yang meredam suara langkah kaki, menciptakan suasana yang intim dan eksklusif. Alunan musik jazz instrumental yang lembut mengalir dari pengeras suara tersembunyi, menjadi latar bagi denting pelan alat makan perak dan bisik-bisik percakapan para tamu elit kota. Di salah satu meja terbaik di dekat jendela yang menyuguhkan pemandangan kerlip lampu kota dari ketinggian, Reno dan Bella sedang merayakan dunia mereka. Reno, dengan kemeja paling mahal yang ia miliki, yang dibelinya dengan bonus perusahaan, merasa berada di puncak dunia. Ia bersulang dengan Bella, yang malam itu tampak memukau dalam balutan gaun hitam yang elegan, dengan kalung pemberian Reno berkilau di leher jenjangnya. "Untuk kita, sayang. Untuk 1 tahun yang luar biasa," kata Reno, suaranya penuh pesona. Matanya menatap Bella dengan pemujaan yang tulus, atau setidaknya tampak tulus. Bella tersenyum manis, senyum yang telah ia latih di depan cermin ribuan kali. "Dan untuk tahun-tahun berikutnya yang lebih hebat lagi," balasnya, lalu mereka menyesap anggur merah mereka. "Aku masih tidak percaya kamu melakukan semua ini untukku, Ren. Restoran ini luar biasa." Reno bersandar di kursinya dengan angkuh, menikmati pujian itu. "Tidak ada yang tidak akan kulakukan untukmu, Belle. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Sebentar lagi, setelah proyek baruku gol dan aku dapat promosi, kita tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi seperti ini. Aku akan meninggalkan dia dan kita bisa memulai hidup kita yang sebenarnya." "Bagaimana dengan istrimu?" tanya Bella. Nadanya pura-pura khawatir tapi matanya berbinar penuh antisipasi. "Apa dia tidak akan curiga?" Reno tertawa kecil, tawa yang meremehkan. "Safira? Oh, ayolah. Dia itu terlalu polos, terlalu sibuk dengan dunia kecilnya. Dapur, anak, dan ikan asin. Pikirannya tidak akan pernah sampai ke tempat seperti ini," katanya dengan sinis. "Dia mungkin sekarang sedang di rumah, menidurkan Dika sambil bertanya-tanya kenapa aku lembur lagi. Dia akan percaya apapun yang aku katakan." Bella ikut tertawa. Ia suka mendengar Reno merendahkan istrinya. Itu membuatnya merasa superior, merasa menjadi pemenang. Mereka melanjutkan makan malam, memesan hidangan-hidangan mahal, dan terus membicarakan masa depan mereka yang gemilang,
Sebuah masa depan yang dibangun di atas kebohongan dan sakit hati wanita lain. Namun, di tengah-tengah kebahagiaan palsu mereka, suasana di pintu masuk restoran sedikit berubah. Beberapa pelayan yang tadinya bergerak dengan tenang tampak sedikit tegang. Manajer restoran yang biasanya hanya berada di ruangannya, kini berdiri tegak di dekat pintu masuk, merapikan dasinya berulang kali seolah sedang menantikan kedatangan seorang raja. Kemudian, pintu utama restoran terbuka, dan waktu seolah melambat. Seorang wanita melangkah masuk. Ia mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang memancarkan keanggunan yang tak lekang oleh waktu. Setiap langkahnya di atas karpet tebal itu penuh percaya diri dan tanpa keraguan. Rambutnya yang disanggul rapi menonjolkan leher jenjangnya yang dihiasi seuntai kalung berlian yang menangkap cahaya dari lampu kristal, membiaskannya menjadi ribuan percikan api kecil. Wajahnya yang dirias sempurna tampak tenang dan dingin, seperti seorang ratu yang sedang mensurvei wilayah kekuasaannya. Seluruh perhatian di ruangan itu, yang tadinya terpecah-pecah, kini terpusat pada satu titik, wanita itu. Para tamu pria menatap dengan kekaguman, sementara para wanita menatap dengan campuran iri dan rasa ingin tahu. Reno, yang kebetulan sedang menghadap ke arah pintu, menjadi orang pertama yang membeku. Gelas anggur yang hendak ia angkat berhenti di tengah jalan. Jantungnya seolah berhenti berdetak selama beberapa detik. Otaknya berusaha keras memproses apa yang matanya lihat. Wanita itu, siluetnya, bentuk wajahnya, terasa familiar. Tapi aura, pakaian, dan kemewahan yang terpancar darinya begitu asing. Tidak mungkin. Selamat malam, Nona Wijoyo. Sapa sang manajer restoran dengan suara penuh hormat, sedikit membungkukkan badannya. Kami sudah menyiapkan meja terbaik untuk Anda. Mari, lewat sini. Nama itu, Wijoyo, tidak berarti apa-apa bagi Reno. Yang membuatnya syok adalah ketika wanita itu berjalan melewati mejanya, dan untuk sesaat, mata mereka bertemu. Dalam sepersekian detik itu, dunia Reno runtuh. Itu Safira, istrinya. Safiranya yang sederhana, yang selalu memakai daster pudar, yang bau tangannya seperti bawang dan ikan asin. Tapi wanita ini bukan Safira yang itu. Wanita ini adalah makhluk dari planet lain. Matanya yang dulu selalu menatap Reno dengan tatapan lembut dan sedikit takut, kini menatap lurus ke depan, dingin, dan sama sekali tidak mengacuhkannya, seolah ia hanyalah bagian dari dekorasi restoran. Ren, kamu kenapa? Tanya Bella, sedikit kesal karena Reno tiba-tiba membeku seperti patung. Ia mengikuti arah pandangan Reno. Siapa perempuan itu? Norak sekali, cari perhatian, desisnya iri. Ia sama sekali tidak mengenali wanita itu sebagai Safira. Reno tidak bisa menjawab. Mulutnya terasa kering. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Apa yang terjadi? Apa yang Safira lakukan di sini? Dengan pakaian seperti itu? Dan dipanggil Nona Wijoyo? Apakah ia salah lihat? Mungkin hanya orang yang mirip, tapi ia tahu ia tidak salah. Ia mengenal setiap lekuk wajah istrinya. Safira diantar ke sebuah meja bundar yang terletak di posisi paling strategis di restoran itu, sedikit lebih tinggi dari area lainnya, memberikan pemandangan terbaik ke seluruh ruangan dan ke arah jendela besar. Meja itu jelas lebih superior dari meja Reno. Seorang pelayan dengan sigap menarik kursinya. Seorang sommelier, atau ahli anggur, yang Reno tahu hanya melayani tamu-tamu paling penting, datang menghampiri meja Safira dengan sebuah buku menu anggur yang tebal. Safira bahkan tidak membuka buku itu. Ia hanya berkata dengan suara yang tenang namun jelas, terdengar sampai ke meja Reno yang letaknya tidak terlalu jauh. Bawakan saya sebotol Chateau Petrus tahun 1982. Sommelier itu terkesiap. Para pelayan di sekitarnya saling pandang. Bahkan beberapa tamu di meja lain yang mendengar nama itu berbisik-bisik. Reno, yang sedikit tahu tentang anggur mahal untuk pamer, merasa perutnya melilit. Chateau Petrus 1982. Itu bukan sekadar anggur. Itu adalah sebuah legenda. Harganya bisa setara dengan harga sebuah mobil. Baik, Nona Wijoyo. Pilihan yang luar biasa, kata sommelier itu, membungkuk hormat sebelum bergegas pergi. Bella,
yang tidak mengerti apa-apa, hanya mencibir. Lagu sekali perempuan itu. Pesan anggur saja seperti mau membeli negara. Tapi Reno sudah tidak bisa berpikir jernih. Pikirannya dipenuhi ribuan pertanyaan. Dari mana Safira mendapatkan uang? Siapa pria kaya yang membawanya ke sini? Apakah Safira berselingkuh? Ironisnya, pikiran pertama yang terlintas di benaknya adalah pengkhianatan, sebuah cerminan dari kelakuannya sendiri. Kemudian, seorang pelayan datang untuk mengambil pesanan makanan Safira. Lagi-lagi, suaranya terdengar jelas. Untuk hidangan pembuka, saya mau lobster thermidor. Dan untuk hidangan utama, Wagyu A5 Kobe steak, tingkat kematangannya medium rare. Setiap kata yang keluar dari mulut Safira adalah sebuah hantaman bagi Reno. Semua menu yang ia sebutkan adalah menu termahal di buku menu itu. Total harga pesanan Safira untuk dirinya sendiri malam itu mungkin sudah melebihi gaji Reno selama 3 bulan. Reno benar-benar panik. Steak di hadapannya tiba-tiba terasa seperti kardus. Anggurnya terasa asam. Ia tidak bisa makan. Ia terus-menerus melirik ke arah meja Safira, berharap mendapatkan penjelasan. Tapi Safira sama sekali tidak meliriknya. Ia duduk di sana dengan anggun, menyesap air putihnya, dan menatap pemandangan kota dengan ekspresi tenang, seolah Reno dan Bella adalah 2 ekor semut yang tidak penting di sudut ruangan. Sikap diabaikan itu, bagi Reno, lebih menyakitkan daripada teriakan atau makian. Ia merasa kecil, bodoh, dan kehilangan kendali. Bella semakin jengkel melihat tingkahnya. Reno, kamu ini sebenarnya kenapa sih? Dari tadi lihat ke sana terus. Apa perempuan itu lebih menarik daripada aku? Rengek Bella manja. Bukan begitu, sayang. Aku cuma... Reno tidak tahu harus berkata apa. Aku kenal dia. Alis Bella terangkat. Kenal? Siapa dia? Dia. Reno tidak sanggup mengatakannya. Mengakui wanita luar biasa yang menjadi pusat perhatian itu adalah istrinya yang, kampungan, terasa seperti menelan pecahan kaca. Ia tidak tahan lagi. Ia harus melakukan sesuatu. Dengan gerakan tiba-tiba, ia meletakkan serbetnya di atas meja. Tunggu sebentar, katanya pada Bella. Ia berdiri dan berjalan dengan langkah goyah menuju meja Safira, mengabaikan tatapan heran dari para tamu lain. Jantungnya berdebar kencang, campuran antara amarah, kebingungan, dan rasa takut yang luar biasa. Malam yang seharusnya menjadi perayaan kemenangannya kini telah berubah menjadi sebuah mimpi buruk yang tidak masuk akal. Langkah Reno terasa berat, seolah ia sedang berjalan di dalam air. Setiap pasang mata di restoran itu sepertinya kini tertuju padanya, menusuk punggungnya dengan tatapan penuh tanya. Ketika ia akhirnya tiba di samping meja Safira, ia berdiri di sana dengan canggung selama beberapa detik. Safira masih belum menoleh. Ia sedang mengamati sommelier yang dengan sangat hati-hati menuangkan anggur berwarna merah pekat ke dalam gelas kristalnya. Safira, panggil Reno. Suaranya lebih terdengar seperti desisan tertahan. Ia mencoba menjaga nada suaranya agar tidak membuat keributan. Tapi amarah dan kebingungan membuatnya bergetar. Safira mengangkat gelasnya, memutarnya sedikit untuk melepaskan aroma anggur, lalu menghirupnya dengan perlahan. Ia melakukan semuanya dengan gerakan yang anggun dan tidak terburu-buru, seolah Reno adalah angin yang tidak perlu dihiraukan. Safira, aku bicara padamu, kata Reno lagi, kali ini sedikit lebih keras. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan. Apa-apaan ini semua? Jelaskan padaku. Dari mana kamu dapat uang untuk semua kemewahan ini? Siapa yang membawamu ke sini? Kamu berselingkuh di belakangku. Hah? Tuduhan terakhir itu keluar begitu saja. Sebuah proyeksi dari rasa bersalahnya sendiri. Ia berharap bisa memancing reaksi dari Safira, membuatnya marah, membuatnya kembali menjadi Safira yang emosional dan mudah ia kendalikan. Akhirnya, Safira menoleh. Ia tidak tampak marah atau takut. Ia menatap Reno dengan sorot mata yang aneh. Sorot mata yang belum pernah Reno lihat sebelumnya. Itu adalah campuran antara rasa kasihan dan sedikit geli.
Seolah ia sedang melihat seekor anak anjing yang menyalak tanpa tahu siapa majikannya. "Duduklah, Reno. Kamu membuat keributan," kata Safira dengan suara tenang yang membekukan. Tepat saat Reno hendak membantah, sebuah suara yang berwibawa memotongnya. "Mohon maaf, Tuan. Apakah ada masalah?" Seorang pria parubaya yang gagah dengan setelan jas paling mahal di ruangan itu telah berdiri di samping mereka. Dia adalah manajer umum restoran dan hotel, seseorang yang jarang sekali menampakkan diri di area publik. Pria itu sama sekali tidak melihat ke arah Reno. Seluruh perhatiannya tercurah pada Safira. "Nona Wijoyo," lanjut sang manajer dengan nada penuh hormat. "Mohon maaf atas gangguan ini. Saya hanya ingin memastikan, apakah semuanya sudah sesuai dengan selera Anda? Apakah hidangan pembukanya sudah boleh kami sajikan?" Reno membeku. Nona Wijoyo. Lagi-lagi nama itu. Dan sikap hormat dari orang sepenting ini? Kepalanya semakin pening. "Nona Wijoyo? Kalian ini salah orang," seru Reno. Suaranya mulai tidak terkendali. "Dia ini istri saya. Namanya Safira. Bukan Wijoyo." Bella, yang sejak tadi mengamati dari mejanya dengan penasaran, kini berdiri dan berjalan mendekat. Ia tidak suka melihat pacarnya dipermalukan. "Benar. Ada apa ini sebenarnya?" tanyanya dengan angkuh. Sang manajer melirik sekilas ke arah Reno dan Bella dengan ekspresi dingin, lalu kembali menatap Safira, menunggu perintah. Saat itulah Safira meletakkan gelas anggurnya dengan perlahan. Ia menarik napas, lalu berdiri dari kursinya. Gerakannya begitu anggun, membuat gaun merah marunnya jatuh dengan sempurna. Tiba-tiba, ia tampak menjulang tinggi, tidak hanya secara fisik, tapi juga secara status. Seluruh restoran kini senyap. Semua orang menahan napas, menonton drama yang sedang berlangsung. "Dia benar," kata Safira. Suaranya terdengar jernih dan tajam di tengah keheningan. Ia menatap lurus ke mata Reno. "Aku memang istrinya." Safira. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. "Aku adalah istri yang selama lebih dari setahun ini kau beri makan hanya dengan nasi dan ikan asin, dengan alasan kita harus berhemat." Wajah Reno mulai pucat. "Aku adalah istri yang kau sebut kampungan, membosankan, dan tidak punya ambisi di belakangku," lanjut Safira. Matanya kini beralih menatap Bella, yang langsung tampak gelisah. "Dan kamu," kata Safira pada Bella. Tatapannya menyapu dari ujung rambut hingga ujung kaki. "Kamu pasti Bella. Kalung yang cantik. Mungkin harganya setara dengan biaya sekolah anakku selama 1 tahun. Kalung yang terbuat dari serpihan kebohongan suamiku dan penderitaan anakku." Bella mundur selangkah. Wajahnya memerah karena malu dan marah. "Jaga bicaramu." Safira mengabaikannya. Perhatiannya kembali pada Reno, yang kini tampak seperti terdakwa di pengadilan. "Kamu selalu bicara tentang ambisimu, Reno. Tentang betapa hebatnya kamu, dan betapa kamu ingin sekali bergabung dengan perusahaan besar agar bisa cepat kaya," kata Safira. Ia berjalan pelan mengitari mejanya, semakin mendekati Reno. "Aku ingat kamu pernah cerita tentang sebuah perusahaan impianmu. Sebuah konglomerat raksasa yang bergerak di bidang properti, perhotelan, dan pertambangan. Kamu pernah melamar kerja di sana 3 kali, kan? Dan selalu ditolak bahkan sebelum tahap wawancara." Setiap kata adalah tusukan jarum yang tajam. Reno hanya bisa menatapnya dengan ngeri. Firasat buruk mulai merayapi seluruh tubuhnya. Safira berhenti tepat di hadapan Reno. Ia tersenyum, tapi senyumnya tidak mengandung kehangatan sedikit pun. Itu adalah senyum kemenangan yang dingin. "Perkenalkan, Reno," katanya dengan suara yang jelas, bergema di seluruh ruangan. "Namaku Safira Larasati Wijoyo, putri tunggal dari almarhum Adnan Wijoyo, pendiri sekaligus pemilik Wijoyo Group." Dunia Reno hancur berkeping-keping saat itu juga. Wijoyo. Wijoyo Group. Nama yang selalu ia puja. Nama yang menjadi puncak dari semua ambisinya. Dan wanita di hadapannya, istrinya yang selama ini ia injak-injak harga dirinya, adalah pewaris dari semua itu. Informasi itu begitu besar,
begitu mustahil, hingga otaknya menolak untuk memprosesnya. Ia merasa pusing, kakinya lemas, dan ia harus berpegangan pada sandaran kursi agar tidak jatuh. Keringat sebesar biji jagung mengalir di pelipisnya. Bella, di sisi lain, memproses informasi itu dengan sangat cepat. Matanya membelalak ngeri. Pria yang selama ini ia puja sebagai calon orang kaya ternyata adalah orang paling bodoh di muka bumi. Dan wanita yang ia anggap saingannya yang rendahan ternyata adalah seorang ratu yang sesungguhnya. Wajahnya yang cantik berubah menjadi topeng horor dan penyesalan. Safira memberikan sentuhan terakhir pada mahakaryanya. Ia menoleh ke arah manajer umum. Dan restoran ini, katanya sambil menyapu sekeliling dengan gerakan tangannya, beserta hotel bintang 5 di atasnya, hanyalah sebagian kecil dari aset warisan yang selama ini coba saya lupakan. Hening. Total. Satu-satunya suara yang terdengar adalah napas Reno yang terengah-engah seperti orang yang akan tenggelam. Safira menatap suaminya yang hancur untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi amarah di matanya. Yang ada hanya kekosongan. Pria di hadapannya tidak lagi berharga untuk dibenci. Nikmati makan malam perayaan kalian, katanya dengan nada ringan yang mengerikan. Anggap saja ini hidangan penutup dari saya. Semuanya sudah saya bayar. Ia mengambil tas tangannya dari meja. Ia bahkan tidak menyentuh anggur atau makanan mahalnya. Kehadirannya di sini bukan untuk makan, melainkan untuk menyampaikan sebuah pesan. Dan pesan itu telah tersampaikan dengan sangat jelas. Tanpa menoleh ke belakang lagi, Safira berbalik badan dan berjalan dengan anggun menuju pintu keluar, meninggalkan Reno yang membeku dalam kehancuran total, Bella yang pucat pasi karena syok, dan seluruh isi restoran yang menjadi saksi jatuhnya seorang pria yang dibutakan oleh keserakahan. Saat pintu restoran tertutup di belakangnya, Safira menarik napas dalam-dalam, menghirup udara malam yang segar. Ia bebas. Babak ini telah berakhir. Perjalanan pulang adalah sebuah neraka beku bagi Reno. Ia tidak ingat bagaimana ia membayar tagihan makannya, atau bagaimana ia meninggalkan Bella yang menatapnya dengan campuran jijik dan ketakutan. Yang ia tahu, ia tiba-tiba sudah berada di atas motornya, membelah jalanan malam kota dengan kecepatan gila, tidak peduli pada klakson mobil atau umpatan dari pengendara lain. Angin malam yang dingin menerpa wajahnya, tapi tidak mampu mendinginkan otaknya yang terasa terbakar. Wijoyo. Safira Larasati Wijoyo. Nama itu terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Setiap putaran mengikis sisa-sisa kewarasannya. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin wanita pendiam yang selama ini tidur di sampingnya, wanita yang ia anggap tidak lebih dari seorang pelayan tanpa gaji, adalah pewaris salah satu kekayaan terbesar di negara ini? Semua terasa seperti lelucon kosmik yang sangat kejam, dan ia adalah bahan tertawaannya. Kilasan-kilasan kenangan menyerbunya tanpa ampun. Keluhan Safira tentang uang belanja, yang ia tanggapi dengan cemoohan. Permintaan Safira untuk membeli susu formula yang lebih baik untuk Dika, yang ia sebut sebagai pemborosan. Setiap kata-kata kasarnya, setiap sikap meremehkannya, kini kembali menghantamnya dengan kekuatan 100 kali lipat. Ia bukan hanya telah menyia-nyiakan seorang istri yang baik, ia telah menghina seorang ratu yang sedang menyamar. Ia telah menendang sebuah peti harta karun, mengira itu hanyalah sebuah kotak kardus kosong. Penyesalan adalah kata yang terlalu ringan untuk menggambarkan apa yang ia rasakan. Ini adalah teror. Teror akan apa yang telah ia hilangkan. Dan teror akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia harus bicara pada Safira. Ia harus meminta maaf. Ia akan bersujud di kakinya jika perlu. Ia akan melakukan apa saja untuk memperbaiki ini. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa cinta Safira padanya begitu besar. Pasti masih ada kesempatan. Safira pasti akan memaafkannya. Ia hanya perlu menjelaskan, memohon, dan berjanji akan berubah. Dengan harapan tipis yang rapuh itu, ia tiba di depan rumah kontrakan mereka. Jantungnya berdebar kencang saat melihat lampu teras menyala seperti biasa. Setidaknya Safira ada di rumah. Ia memarkir motornya dengan tergesa-gesa, bahkan hampir menjatuhkannya. Ia merogoh kunci dari sakunya dengan tangan gemetar, lalu membuka pintu. "Saf? Dika?" panggilnya,
Suaranya terdengar serak dan putus asa. Tidak ada jawaban. Rumah itu terasa sunyi senyap. Kesunyian yang berbeda dari biasanya. Ini bukan kesunyian orang yang sedang tidur. Ini adalah kesunyian sebuah kekosongan. Reno menyalakan lampu ruang tengah. Semuanya tampak rapi. Terlalu rapi. Tidak ada mainan Dika yang berserakan. Tidak ada jaket Safira yang tergantung di belakang pintu. Perasaan buruk mulai merayapinya. Ia berlari ke kamar mereka. Kosong. Lemari pakaian terbuka. Dan sisi tempat Safira biasa menyimpan bajunya kini melompong. Hanya tersisa beberapa gantungan baju yang kosong. Di atas meja rias kecil, tidak ada lagi sisir, bedak, atau krim pelembab murah milik Safira. Semuanya bersih, seolah pemiliknya tidak pernah ada. Ia berlari ke kamar Dika. Sama saja. Tempat tidur kecil itu sudah dirapikan dengan sempurna. Kotak mainan di sudut ruangan tertutup rapat. Semua jejak kehidupan putranya telah lenyap. Panik mulai mencengkeram tenggorokan Reno. Ia berlari dari satu ruangan ke ruangan lain seperti orang gila, membuka setiap laci, setiap lemari, berharap menemukan sesuatu yang tertinggal. Tapi tidak ada. Rumah itu telah dilucuti dari semua tanda-tanda kehadiran istri dan anaknya. Akhirnya, dengan langkah gontai, ia berjalan ke dapur. Dan di sanalah ia melihatnya. Pemandangan yang menghentikan napasnya dan menghancurkan sisa harapan terakhirnya. Di atas meja makan kayu yang sudah usang, tempat yang seharusnya menjadi pusat kehangatan keluarga, terhidang sebuah sajian terakhir yang simbolis dan brutal. Ada sepiring nasi putih yang sudah dingin. Di sampingnya, seekor ikan asin goreng yang tampak kesepian. Dan di sisi piring itu, tergeletak sebuah amplop coklat tebal yang tampak resmi. Reno menatap pemandangan itu untuk waktu yang lama. Piring nasi dan ikan asin itu adalah sebuah cermin dari semua perlakuannya. Sebuah tamparan tanpa suara yang lebih menyakitkan dari 1000 kata makian. Inilah standar kehidupan yang ia berikan pada keluarganya. Dan kini Safira mengembalikannya sebagai sebuah salam perpisahan. Dengan tangan yang terasa berat seperti timah, ia menarik kursi dan duduk. Ia tidak berani menyentuh amplop itu. Ia hanya menatap ikan asin itu, dan entah kenapa, bayangan wajah Dika yang gembira setiap kali ibunya memasak ikan asin goreng terlintas di benaknya. Air mata panas mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia tidak menangis untuk kemewahan yang hilang. Ia menangis untuk tawa putranya yang mungkin tidak akan pernah ia dengar lagi di rumah ini. Setelah mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya, ia meraih amplop itu. Segelnya terasa kaku di bawah jari-jarinya yang gemetar. Ia membukanya. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas. Lembar pertama adalah surat yang ditulis tangan dengan tulisan tangan Safira yang rapi dan elegan. Reno, saat kau membaca ini, aku dan Dika sudah pergi. Jangan mencoba mencari kami. Aku menulis ini bukan untuk meminta penjelasan atau mendengar permintaan maafmu. Semuanya sudah terlambat. Aku menulis ini hanya untuk mengatakan bahwa aku sudah tahu segalanya. Tentang Bella, tentang kebohonganmu, tentang semua uang yang kau habiskan di belakangku sementara anakmu sendiri kekurangan. Aku pernah sangat mencintaimu. Aku rela meninggalkan duniaku untuk membangun dunia kita yang sederhana. Aku pikir cinta sejati tidak membutuhkan kemewahan. Ternyata aku salah. Bukan kemewahan yang tidak kita miliki, melainkan kejujuran dan rasa hormat. Kau mengambil keduanya dariku. Malam ini, di restoran itu, aku bukan datang untuk mempermalukanmu. Aku datang untuk membebaskan diriku. Untuk menunjukkan padamu siapa wanita yang telah kau sia-siakan. Aku harap sekarang kau mengerti. Jaga dirimu baik-baik. Ini adalah makanan terakhir yang kusiapkan untukmu. Eva, tidak ada kata-kata amarah. Hanya ada ketenangan yang dingin dan final. Reno meremas surat itu. Rasa sakit menjalari dadanya begitu hebat hingga ia sulit bernapas. Tapi penderitaannya belum selesai. Di bawah surat dari Safira, ada beberapa lembar dokumen resmi dengan kop surat sebuah firma hukum ternama. Lembar paling atas adalah surat gugatan cerai. Di dalamnya tercantum tuntutan hak asuh anak sepenuhnya jatuh ke tangan Safira, dengan alasan ketidakstabilan finansial dan moral dari pihak ayah. Dan di lembar terakhir,
Ada dokumen yang membuatnya merasa seolah lantai di bawahnya runtuh. Itu adalah surat somasi hukum dari Wijoyo Group. Di dalamnya dijelaskan secara rinci bahwa telah ditemukan bukti penyelewengan dana perusahaan melalui penggunaan kartu kredit tambahan untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Perusahaan menuntut pengembalian seluruh dana yang telah digunakan, beserta tuntutan hukum pidana atas dasar penggelapan dan penipuan. Reno tertawa. Tawa yang terdengar seperti ringkikan orang gila. Tawa putus asa. Jadi, ini adalah akhir dari segalanya. Ia tidak hanya akan kehilangan keluarganya, ia juga akan kehilangan pekerjaannya, reputasinya, dan mungkin kebebasannya. Safira tidak hanya meninggalkannya, ia mencabutnya sampai ke akar-akarnya, memastikan ia tidak akan bisa tumbuh kembali. Serangan itu begitu terencana, begitu presisi, dan begitu mematikan. Ia menjatuhkan kepalanya ke atas meja makan, di samping piring nasi dingin itu. Isak tangis yang kasar dan menyakitkan akhirnya meledak dari dalam dirinya. Ia menangisi kebodohannya, keserakahannya, keangkuhannya. Ia menangisi rumah yang kini terasa hampa, masa depan yang kini gelap gulita, dan cinta tulus yang telah ia tukar dengan kilau palsu. Di tengah keheningan malam, di rumah kontrakan yang sempit itu, seorang pria yang mengira dirinya adalah raja akhirnya menyadari bahwa ia hanyalah seorang pengemis yang baru saja kehilangan satu-satunya hartanya yang paling berharga. 1 tahun berlalu. Waktu, bagi sebagian orang, adalah penyembuh. Bagi yang lain, ia adalah algojo yang bekerja dengan lambat. Bagi Safira Larasati Wijoyo, waktu adalah seorang arsitek. Dalam 1 tahun, ia telah membangun kembali kehidupannya dari puing-puing menjadi sebuah mahakarya. Ia tidak kembali menjadi gadis manja yang hidup dari kekayaan orang tuanya. Sebaliknya, ia terjun langsung ke dalam bisnis keluarga. Dengan kecerdasan alami yang ia warisi dan etos kerja yang ia pelajari dari kehidupan sederhananya, ia dengan cepat membuktikan kemampuannya. Pak Raditya, yang melihat potensi besar dalam dirinya, memberinya tanggung jawab untuk memimpin salah satu anak perusahaan baru yang bergerak di bidang properti ramah lingkungan. Safira kini berkantor di lantai 48 Wijoyo Tower, sebuah gedung pencakar langit berlapis kaca yang menjulang di pusat distrik bisnis. Dari jendela ruangannya yang luas, ia bisa melihat seluruh kota terhampar di bawahnya seperti sebuah papan permainan. Ia bukan lagi wanita yang menatap dunia dari balik jendela dapur yang kotor. Ia kini menatap dunia dari singgasananya di langit. Tapi transformasi terbesarnya bukanlah pada status atau kekayaannya, melainkan pada auranya. Ia menjadi wanita yang tenang, percaya diri, dan penuh wibawa. Namun, kehangatan tidak hilang dari dirinya. Itu hanya ia tunjukkan pada orang-orang yang tepat, terutama pada Dika. Putranya kini tumbuh menjadi anak laki-laki yang ceria dan sehat. Mereka tinggal di sebuah penthouse mewah di atas apartemen tempat Safira dulu memulai perangnya. Rumah itu selalu penuh dengan tawa. Safira selalu memastikan ia punya waktu untuk Dika, menemaninya bermain, membacakan dongeng sebelum tidur, dan mengantarnya ke sekolah internasional terbaik di kota. Ia adalah seorang CEO yang disegani di kantor, dan seorang ibu yang penuh cinta di rumah. Ia telah menemukan keseimbangan yang sempurna. Ia bahagia, dengan kebahagiaan yang ia ciptakan sendiri. Sementara bagi Reno, waktu adalah siksaan tanpa akhir. Setelah surat cerai dan somasi itu, hidupnya hancur berantakan. Ia dipecat secara tidak hormat dari pekerjaannya. Namanya masuk daftar hitam di industri properti, membuatnya mustahil mendapatkan pekerjaan yang layak. Bella, begitu tahu bahwa pangerannya ternyata adalah seorang penipu yang bangkrut, meninggalkannya di hari yang sama dengan sebuah pesan singkat berisi caci maki. Tabungannya habis untuk menyewa pengacara murah yang tidak bisa berbuat banyak. Ia harus menjual motornya dan semua barang berharga yang ia miliki untuk membayar sebagian kecil dari tuntutan perusahaan. Ia terusir dari rumah kontrakan karena tidak bisa membayar sewa. Ia berakhir dengan menumpang di sebuah kamar kos sempit dan pengap di pinggiran kota yang kumuh. Keangkuhan dan pesonanya telah luntur, digantikan oleh keputusasaan dan rasa malu. Ia bekerja serabutan, dari menjadi kuli bangunan hingga menjadi pelayan di warung makan. Setiap hari adalah perjuangan hanya untuk bisa makan.
Wajahnya yang dulu tampan kini tampak kuyu dan lebih tua. Matanya yang dulu berbinar dengan ambisi kini kosong dan tanpa harapan. Ia adalah hantu dari dirinya yang dulu. Suatu sore yang cerah di bulan Oktober, Safira sedang mengadakan rapat dengan beberapa arsitek di sebuah kafe premium yang terletak di lantai dasar Wijoyo Tower. Mereka sedang membahas desain untuk proyek terbarunya. Dari meja mereka yang berada di dekat jendela kaca besar, pemandangan jalan raya utama terlihat jelas. Di tengah-tengah diskusi yang serius, perhatian Safira tanpa sengaja teralihkan ke seberang jalan. Di sana, di lobi sebuah gedung perkantoran yang lebih kecil, tampak ada sedikit keributan. Seorang pria dengan seragam petugas parkir yang lusuh sedang dibentak-bentak oleh seorang wanita kaya yang marah karena mobilnya tergores. Pria itu hanya bisa menunduk dalam-dalam, menerima setiap makian dengan pasrah. "Maaf, Bu, maaf." Suaranya terdengar samar bahkan dari kejauhan. Safira menyipitkan matanya. Ada sesuatu yang familiar dari postur tubuh pria itu. Dari cara ia membungkuk penuh ketakutan. Dengan sedikit rasa penasaran, ia memfokuskan pandangannya. Dan kemudian, ia mengenalinya. Itu Reno, suaminya. Mantan suaminya. Pria yang dulu berjalan dengan dagu terangkat, yang meremehkan semua orang, kini berdiri di sana dengan seragam yang kebesaran, dimaki-maki di depan umum karena goresan kecil di mobil orang lain. Rambutnya tampak berminyak dan tidak terurus. Kulitnya menghitam karena terbakar matahari. Ia tampak begitu kecil, begitu kalah, begitu menyedihkan. Para arsitek di meja Safira menyadari bahwa atasan mereka sedang melamun. "Ibu Safira, apakah ada masalah?" tanya salah satu dari mereka. Safira tersentak pelan. Ia mengalihkan pandangannya dari pemandangan di seberang jalan, kembali menatap wajah-wajah di hadapannya. Ia terdiam sejenak. Berbagai macam emosi seharusnya bergejolak di dalam dirinya. Mungkin rasa kasihan, atau sisa-sisa amarah, atau bahkan sedikit rasa bersalah, tapi tidak ada satupun dari emosi itu yang muncul. Yang ia rasakan hanyalah kekosongan. Pria di seberang jalan itu bukan lagi siapa-siapa baginya. Ia hanyalah orang asing dengan masa lalu yang kebetulan pernah bersinggungan dengannya. Semua rasa sakit, semua air mata, semuanya telah menguap tanpa sisa. Dan kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sudut bibir Safira sedikit terangkat. Sebuah senyum tipis, senyum yang tulus, mulai terbentuk di wajahnya. Lalu, sebuah tawa kecil lolos dari bibirnya. Bukan tawa jahat atau tawa kemenangan yang angkuh. Itu adalah tawa yang ringan, tawa yang penuh kelegaan. Tawa seseorang yang baru saja selesai membaca halaman terakhir dari sebuah buku yang sangat panjang dan melelahkan, dan mendapati bahwa akhirnya semua berakhir dengan adil. Karma, pikirnya. Terkadang ia tidak datang dalam bentuk petir atau badai. Terkadang ia datang dalam bentuk seragam petugas parkir yang lusuh dan bentakan dari orang asing di tengah terik matahari. Dan pemandangan itu, entah kenapa, terasa begitu lucu. Para arsitek menatapnya dengan bingung. Safira menggelengkan kepalanya pelan. Tawanya mereda menjadi senyum yang tenang. "Tidak apa-apa," katanya. "Saya hanya teringat sebuah lelucon lama." Ia kembali fokus pada denah bangunan di atas meja, menyeruput kopinya, dan melanjutkan rapatnya seolah tidak terjadi apa-apa. Di seberang jalan, Reno masih menunduk, menerima nasibnya. Di dalam kafe, Safira sedang merancang masa depannya. Dunia mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Sang ratu telah kembali ke istananya, sementara si kodok telah kembali ke kubangannya. Dan di singgasananya yang tinggi di puncak Karma, sang ratu akhirnya bisa tertawa lepas. 6 bulan setelah sore di mana Safira melihat Karma menagih utangnya pada Reno, angin berhembus sedikit berbeda di puncak Wijoyo Tower. Angin itu membawa aroma optimisme dan perubahan. Safira tidak lagi hanya menjalankan perusahaan, ia mentransformasikannya. Fokusnya pada properti ramah lingkungan yang terjangkau telah menjadi perbincangan hangat di dunia bisnis, sebuah gebrakan yang berani dari konglomerat yang dulunya dikenal konservatif. Pagi itu, Safira tidak berada di kantornya yang mewah. Ia berdiri di tengah-tengah lokasi konstruksi yang sibuk, mengenakan kemeja linen putih, celana bahan,
sepatu bot keselamatan, dan sebuah helm proyek berwarna putih yang kontras dengan rambut hitamnya yang diikat ekor kuda. Di sekelilingnya, kerangka bangunan apartemen vertikal dengan konsep hijau mulai terbentuk. Ini adalah proyek perdananya, proyek yang ia gagas dan perjuangkan sendiri. Ia sedang berdiskusi dengan kepala arsitek ketika seorang pria tua yang bergerak dengan tongkat berukir menghampirinya. Pria itu adalah Pak Raditya, yang sengaja terbang kembali ke tanah air untuk melihat kemajuan putri didiknya. Pemandangan yang bagus, bukan, Pak Radit? Sapa Safira sambil tersenyum. Matanya berbinar menatap kerangka baja yang menjulang di hadapan mereka. Pak Raditya tersenyum bangga. Matanya yang sudah sedikit rabun memancarkan kekaguman. Ayahmu dulu membangun gedung-gedung tinggi yang menyentuh langit, Nona. Tapi kau membangun rumah yang menyentuh hati orang banyak. Beliau pasti akan jauh lebih bangga padamu. Safira terdiam sejenak, meresapi kata-kata itu. Terima kasih, Pak. Tapi jujur saja, semua ini tidak akan pernah terjadi jika aku tidak pernah tinggal di rumah kontrakan sempit itu. Pak Raditya menatapnya dengan heran. Pengalaman di rumah kontrakan itu, lanjut Safira, tatapannya menerawang. Meskipun pahit, ia memberi saya pelajaran yang tidak akan pernah saya dapatkan di sekolah bisnis manapun. Pelajaran tentang arti, cukup. Tentang bagaimana sebuah rumah seharusnya menjadi tempat yang aman dan hangat, bukan hanya tumpukan beton dan kemewahan. Aku belajar tentang nilai selembar uang 50.000, dan tentang kebahagiaan dari sepiring makanan sederhana yang dimakan bersama orang yang kau cintai. Ia berhenti sejenak, lalu menoleh pada Pak Raditya. Aku tidak sedang mencoba menjadi pahlawan bagi orang miskin. Aku hanya ingin membangun sesuatu yang punya arti. Warisan Wijoyo bukan hanya tentang keuntungan, tapi juga tentang tanggung jawab. Dan aku tidak akan pernah menyadari itu jika aku tidak pernah merasakan bagaimana rasanya tidak memiliki apa-apa. Pak Raditya mengangguk perlahan, memahami sepenuhnya arah pikiran Safira. Wanita di hadapannya bukan lagi sekadar pewaris. Ia telah menjadi seorang visioner, dibentuk oleh tempaan penderitaan yang kini telah ia ubah menjadi kekuatan. Setelah meninjau proyek, Safira mengajak Pak Raditya makan siang di sebuah restoran sederhana yang menyajikan masakan rumahan, pilihan yang membuat pria tua itu tersenyum. Di tengah obrolan mereka, ponsel Safira bergetar. Sebuah pengingat di kalendernya, jemput Dika, pentas seni sekolah. Ia segera pamit. Maaf, Pak Radit, ada rapat lain yang jauh lebih penting dan tidak bisa diwakilkan, katanya sambil tertawa. Meninggalkan segala urusan bisnis di belakangnya, Safira melaju sendiri menuju sekolah Dika. Ia tiba tepat saat acara akan dimulai. Dari bangku penonton, ia melihat putranya di atas panggung bersama teman-temannya, mengenakan kostum pohon dan bernyanyi dengan suara lantang meskipun sedikit fals. Hati Safira meluap dengan kehangatan. Inilah kekayaan yang sesungguhnya. Inilah kemewahan yang tidak bisa dibeli dengan kartu kredit manapun. Setelah acara selesai, Dika berlari menghambur ke pelukannya. Ibu lihat aku jadi pohon. Serunya dengan bangga. Tentu saja ibu lihat. Dika pohon yang paling hebat di seluruh hutan. Puji Safira sambil mencium pipi anaknya. Dalam perjalanan pulang, saat mobil mereka berhenti di lampu merah, Dika tiba-tiba bertanya dengan polos. Ibu, apa nanti kita akan pulang ke rumah yang ada ikan asinnya? Pertanyaan itu datang tanpa diduga. Safira menoleh menatap putranya. Tidak ada kesedihan di mata Dika, hanya rasa ingin tahu yang murni. Safira sadar, ia tidak bisa terus menghapus masa lalu itu. Ia harus menjelaskannya dengan cara yang bisa dimengerti oleh seorang anak berusia 6 tahun. Ia tersenyum lembut. Tidak, sayang. Rumah itu adalah rumah kita yang dulu. Sekarang, rumah kita yang baru di sini. Di atas gedung yang tinggi. Kenapa kita pindah, Bu? Karena ibu dan ayah sekarang punya jalan yang berbeda, jawab Safira hati-hati. Seperti di jalan raya ini, ada mobil yang belok ke kiri, ada yang belok ke kanan. Ibu dan Dika sekarang lurus terus ke depan, menuju tempat-tempat baru yang lebih seru. Ayah punya jalannya sendiri. Oh, kata Dika,
Tampak berpikir, apa jalan ayah juga seru. Safira terdiam sejenak. Ia teringat pemandangan Reno dengan seragam parkirnya. Ibu harap begitu, jawabnya akhirnya, dengan suara yang tulus. Ibu harap jalan yang ayah pilih sekarang akan membawanya ke tempat yang lebih baik. Tidak ada lagi kebencian atau kepuasan dalam hatinya. Yang ada hanyalah sebuah harapan yang tenang, harapan agar semua orang, termasuk orang yang pernah menyakitinya, bisa menemukan kedamaiannya sendiri. Karena ia sudah menemukan kedamaiannya. Lampu berubah hijau. Safira kembali melajukan mobilnya, melaju lurus ke depan. Di sampingnya, Dika mulai berceloteh tentang kostum pohonnya. Safira mendengarkan dengan saksama, sesekali tertawa. Ia tidak lagi melihat ke belakang, tidak lagi melirik ke seberang jalan untuk mencari bayangan masa lalunya. Pandangannya lurus tertuju ke depan, pada jalan yang terbentang luas, pada putranya, dan pada warisan baru yang sedang ia bangun, bukan di atas pondasi uang dan kekuasaan, melainkan di atas pondasi cinta, ketangguhan, dan harapan. 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 Dan harapan.